Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayah dan taufik dari Allah sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang berbarokah ini untuk kembali melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Insyaallah sebelum masuk pembahasan hadis, kita saling mengingatkan untuk menghadirkan hati kita ketika di majelis duduk menuntut ilmu, mempelajari hadis-hadis Nabi. Kita meniatkan agar bisa mengamalkannya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita meniatkan yang mudah-mudahan dengan mempelajari ini, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kita hadirkan hati kita, meniatkan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fid din, bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Kita masuk pada hadis yang ke-22 dari Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis yang berkaitan dengan masuk surga dengan sebab mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Qala Muhyiddin al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia mengatakan, ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah. Baik, laki-laki ini bertanya kepada Nabi. Ara'aita, sebagian riwayat terjemahan disebutkan juga bahwasanya kabarkan kepadaku, atau bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika aku mengerjakan salat 5 waktu, aku juga berpuasa bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, aku menghalalkan yang halal, baik, wa harramtul harama, aku haramkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah sedikit pun dari hal tersebut. Jadi hanya itu saja, mengerjakan salat 5 waktu, kemudian berpuasa bulan Ramadan, menghalalkan apa yang halalkan, ya, nanti ada tafsirannya apa maksud menghalalkan itu, kemudian mengharamkan apa yang diharamkan, dan dia tidak menambah sedikit pun dari hal tersebut. A'adkhulil jannata, dia berkata kepada Nabi, apakah saya akan masuk surga dengan sebab itu? Qala, kemudian Nabi menjawab, na'am. Ya, Nabi menjawab, na'am, iya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Ikhwan fiddin, azakumullah, maksud dari haramtul haram, meyakini keharamannya. Ya, taib, dia menjauhi perkara yang haram dengan meyakini keharamannya. Ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillahu, aku melakukan perkara yang halal dalam keadaan aku meyakini kehalalannya, ya, dalam keadaan aku meyakini kehalalannya. Taib, itu maksudnya haramtul haram, ahlaltul halal. Taib. Kemudian di situ dikatakan shallaitul maktubat, maksudnya al-mafrudatul khamsu, ya. Salat yang 5 waktu, dia tidak salat sunnah, tidak witir, tidak qabliyah, ba'diyah, cuma sholat 5 waktu saja, dia cukup dengan itu.
Taib. Kemudian sumtu Ramadana maksudnya amsaktu naharahu anil mufattirati biniyatin. Aku menahan di siang hari ya dari hal-hal yang membatalkan puasa biniyatin ya dengan disertai niat ya dengan disertai niat. Taib. Kemudian walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah sedikit pun dari hal tersebut, dari amalan-amalan yang tadi itu. Aku tidak tambah sedikit pun. Ai minat tatawwu'i berupa amalan-amalan sunnah ya, yang dianjurkan. Taib. Adkhulil jannah, apakah saya masuk surga? Taib. Ai ibtida'un min ghairi iqabin, langsung masuk tanpa diazab gitu. Langsung masuk tanpa dihukum, seperti itu. Taib. Karena di sini apa? Li'anna mutlaqal dukhuli yatawaqqafu 'ala tauhidi. Ya, ini karena seseorang itu ya, mutlak masuk ke dalam surga ya, ketika dia apa? Bertauhid ya. Cukup dia bertauhid, dia bisa masuk surga. Ya. Namun nanti akan disebutkan, jangan juga pikir oh berarti kita bertauhid saja. Enggak usah lakukan amalan lain. Tidak. Di sana disebutkan hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya ada perkara-perkara yang menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Jadi ada mawani istilahnya, ada penghalang, ya. Baik, nanti akan kita sebutkan. Kemudian, ikhwan fillah azakumullah, hadis-hadis yang serupa, ya, yang berkaitan dengan hadis ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kemudian Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dari hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Nabi SAW, Nabi SAW bersabda. Nah ini, hadis yang semisal dengan ini. Kata Nabi SAW, "Ma min abdin yusallis shalawatil khamsah." Tidak ada seorang pun hamba yang dia solat 5 waktu. Wa yasumu ramadana, dia berpuasa bulan Ramadan. Wa yukhrijuz zakata. Nah ini, dan dia mengeluarkan zakat. Baik. Kalau tadi kan cuma 2 kan? Solat sama puasa. Ini di hadis yang lain, dia mengeluarkan zakat. Wa yajtanibul kaba'irus sab'a, dia menjauhi 7 dosa besar. Taib. Di antara 7 dosa besar itu ya syirik, ya, membunuh, ya. Taib, sihir dan yang lainnya. Itu yang disebutkan ya. Sab'ul mubiqat, ya. Taib, wa yajtanibul kaba'irus sab'a illa futihat lahu abwabul jannati, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa, yang dia bebas, terserah dia mau masuk dari pintu yang mana saja. Baik, salat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, menjauhi 7 dosa besar. Ya, 7 dosa besar. Kecuali apa? Dia akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah juga, bahwasanya ada seorang Arab Badui, ya, An-A'rabiyan qala, ada seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannata." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku mengamalkannya aku masuk surga. Baik, Masya Allah ya, kalau kita lihat pertanyaannya orang Arab Badui ya. Baik, orang Arab Badui bertanya begitu, tunjukkan saya amalan yang kalau saya amalkan saya masuk surga. Bandingkan dengan orang zaman sekarang ya. Pertanyaannya apa itu? Ya, tunjukkan saya sebuah jalan agar sukses bisnis ini, bisnis itu. Baik. Tunjukkan jalan-jalan apa misalnya. Ya. Nah ini Masya Allah, kalau orang Arab Badui cuma bertanya itu, dia tahu, oh ini Rasulullah, utusan Allah ini, dapat wahyu ini. Baik, tunjukkan saya sebuah amalan yang aku akan mengamalkannya, kalau aku melakukannya aku masuk surga. Baik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'budullah, engkau beribadah kepada Allah. Baik, la tusyriku bihi syai'a, engkau jangan menyekutukannya. Karena kalau cuma disebutkan ta'budullah, itu masih ada kemungkinan yang lain lagi nanti. Oh, berarti menyembah Allah. Boleh juga mungkin menyembah yang lain atau apa. Makanya Nabi SAW tutup. Ya. Wala tusyriku bihi, la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah, jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus sholatal maktubata. Engkau tegakkan salat 5 waktu. Nah, ini juga menunjukkan tidak cukup hanya sekedar
bertauhid. Ya. Taib. Wa tuaddi zakatal mafrudata, engkau tunaikan zakat yang wajib bagimu. Wa tasumu ramadhana, dan engkau berpuasa. Ya, dengan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian laki-laki ini berkata, ya, jadi dia ketika setelah mendengar jawaban itu, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi ba'atsaka bil haqq," demi zat yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran, "la azidu ala hadza syai'a." Itu yang tadi itu saya tidak tambah sedikit pun. Cuma itu saja saya mau amalkan. Ya. Taib. Wala unqisu minhu, dan aku tidak kurangi sedikit pun dari hal tersebut. Jadi pokoknya pas itu saja. Saya tidak tambah, saya tidak kurangi. Perhatikan ikhwan, ya, Arab Badui itu. Ya, Arab Badui, pedalaman. Yang kalau kita ini mungkin apa? Di sana ya, di mana? Di mana Pak Ferry? Di ujung. Hah? Itu. Wallahi apa kan? Itu, ya. Dapat mendengar itu, dia tidak tambah, dia tidak kurang. Nah, orang zaman sekarang tidak. Karena sudah punya ilmu, sudah jago, tambah-tambah itu agama itu, ditambah-tambah itu syariat, dikurang-kurangi itu. Seperti itu. Jadi rusak seiring berjalan dengan ilmunya. Rusak dia, pemahamannya seiring berjalan dengan ilmunya. Nah ini. Ya, artinya ini hatinya ini murni ini, dia tidak tambah, dia tidak kurang. Taib. La azidu ala hadza syai'a. Kemudian dia katakan, falamma walla, ya, periwayat mengatakan falamma walla, ketika orang itu pergi, berarti tinggallah Nabi dan para sahabat kan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah orang itu pergi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza. Siapa yang senang ingin melihat salah seorang di antara penghuni surga, ya, maka lihatlah kepada laki-laki yang tadi. Ya, Masya Allah. Ini jadi dipersaksikan ya. Baik. Tapi tidak disebutkan, wallahu alam, siapa ini laki-laki ini. Sebutkan ada sebagian riwayat disebutkan, kenapa tidak disebutkan haji? Ya, kenapa tidak disebutkan haji itu? Cuma sholat, puasa, zakat. Ya, kenapa tidak disebutkan haji dengan tauhid kan? Nah, haji kenapa tidak disebutkan? Sebagian ulama mengatakan, ya, boleh jadi orang itu orang yang susah, yang dia memang ya tidak mampu melakukan haji. Dan boleh jadi juga apa? Haji pada saat itu belum disyariatkan. Nah, jadi itu kata para ulama. Kenapa tidak disebutkan haji? Baik. Baik, kemudian ma yustafadu minal hadis, faedah bisa kita petik dari hadis-hadis yang semisal dengan ini. Yang pertama, tahlilul halali yakunu bi i'tiqadi hillihi sawa'un fa'alahu am lam yaf'alhu. Menghalalkan yang halal ini dengan cara meyakini kehalalannya. Meyakini sesuatu itu halal, baik sesuatu itu dia kerjakan atau dia tidak kerjakan. Taib. Wa tahrimul harami bi i'tiqadi hurmatihi wajtinabihi wa tarkihi. Taib. Sementara mengharamkan yang haram ini dengan cara apa? Meyakini keharamannya. Harus meyakini keharamannya, menjauhinya dan meninggalkannya. Taib. Jadi mengharamkan yang haram dengan cara apa? Meyakini keharaman sesuatu tersebut, kemudian menjauhinya dan meninggalkannya. Yang kedua, minal fiqhi, diantara bentuk kefakihan, diantara bentuk kefakihan, alla yaqnutul alimun nasa min rahmati rabbih subhanahu wa ta'ala. Diantara kefakihan itu, ya, orang yang punya ilmu itu jangan sampai dia apa? Membuat seseorang itu putus asa dari rahmat Allah. Ya. Saya ada orang bikin dosa, orang bikin ini, ya. Kemudian dia bertanya sama kita, jangan dibuat putus asa. Ya. Berikan dia kabar gembira bahwasanya apa? Allah itu Maha Pengampun, ya. Ada kan sebagian orang itu sudah putus asa. Ya, wal iyaz billah, ada yang putus asa sampai ingin pindah agama. Wal iyaz billah.
Ini orang yang seperti ini kalau ketemu orang yang tidak paham, orang yang tidak mengerti, ya, tidak paham asma sifat, tidak paham mengerti makna dari apa? Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha mengampuni dosa-dosa, Maha penerima taubat, At-Tawwab, ya. Ini bahaya. Dia akan bilang, sudah. Kalau kayak begitu sudah tidak ada lagi ampunan bagimu. Tapi makanya dikatakan sini, ya. Di antara kefakihan, hendaknya orang yang berilmu tidak membuat putus asa, ya, tidak membuat putus asa orang lain dari rahmat Allah. Ya. Baik. Yang ketiga, yajuzul iktisaru alal faraidi minal maktubati. Boleh kita, ya, hukumnya boleh, ya, kata beliau, boleh kita hanya membatasi, ya, amalan kita dengan amalan-amalan yang wajib saja. Berdasarkan hadis ini, dibolehkan kita, ya, orang cuma misalnya sholat 5 waktu saja, sudah sholat 5 waktu saja, dibolehkan. Begitu pula juga alal faraidi minal maktubati wa ramadana. Begitu pula puasa Ramadan, dia tidak tambah dengan puasa-puasa yang lain, misalnya dia hanya puasa 30 hari bulan Ramadan. Wa zakati, begitu pula zakat, dia tidak tambah dengan sedekah atau yang lainnya, ya. Wa ghairiha, dan amalan-amalan yang lainnya. Kan tapi kata Syekh, lakin, ya, lakinnal afdala alitianu, atau lakin al afdalu alitianu bin nawafili. Akan tetapi, ya, yang paling afdol dia datangkan, ya, amalan-amalan nawafil, amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan, ya, itu yang afdol. Karena di antara keutamaan mendatangkan amalan sunnah, dia akan apa? Dia akan menutupi kekurangan amalan-amalan yang wajib tadi, ya, dia akan tutupi, dia akan sempurnakan, seperti itu, ya. Bukankah disebutkan dalam hadis ketika orang ini setelah dicek amalan-amalan wajibnya, kemudian apa? Dicek amalan sunnahnya, barangkali ada amalan sunnah yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan di amalan wajib. Dan kalau kita berbicara kebanyakan orang yang sempurna amalan-amalan wajibnya itu biasanya ya, kita tidak pukul rata semua, ya. Biasanya itu dia akan kurang rasanya kalau tidak apa? Tidak dilengkapi dengan amalan sunnah, ya. Misalnya sholatnya khusyuk, ya, puasanya itu memang, ya, puasanya baik, pokoknya sholatnya khusyuk, sholatnya bagus lah, ya. Tapi pasti dia akan merasa, pasti dia ingin menambah itu, ya, pasti dia ingin apa? Menambah. Taib. Kemudian yang keempat, yan bagi lil alimi an yura'iya ahwalan nasi. Ini juga sepatutnya bagi orang yang berilmu untuk memperhatikan keadaan orang lain, ya, memperhatikan keadaan orang lain yang datang kepadanya. Taib. Fala yalzamun nasa bihalatin wahidah. Dia tidak lazimkan seseorang itu pada satu keadaan saja. Maksudnya dia tidak menyikapi orang lain itu, ya, orang yang datang kepadanya, kemudian tanggapannya kepada orang lain itu bukan hanya pada satu keadaan saja, tapi harus dia lihat. Taib. Fala yalzamun nasa bihalatin wahidah wa yuhmilul fawariqa bainahum. Nah, ini. Dan dia melalaikan perbedaan di antara mereka. Orang-orang yang datang bertanya kepada yang alim, bertanya kepada orang yang berilmu, itu beda-beda keadaan mereka, kondisi mereka. Taib. Ada yang dia langsung menerima, ada yang tidak, ada yang ngeyel, harus diperhatikan, ya, orang-orang yang datang kepadanya bertanya. Taib. Bal alaihi an yuwajjiha. Nah, ini yang paling aman ini, ya. Akan tetapi sudah sepatutnya dia apa? Dia arahkan orang tersebut, ya, diarahkan. Taib, sesuai dengan keadaannya, ya, sesuai dengan keadaannya. Wa yursyida ala hasabi halis sa'ili, dan dia membimbing, menuntun orang tersebut sesuai dengan kondisi orang yang bertanya tadi. Taib, sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Makanya di hadis yang lain diriwayatkan Abu Hurairah tadi, A'rabian kan, ya, orang Badui yang datang, ditunjukkan apa? Engkau beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, tauhid kan? Bertauhid, salat, puasa, zakat. Taib, salat, puasa, zakat. Tidak disebutkan haji, ya. Taib.
Nah, makanya ada tafsiran, boleh jadi dia memang tidak mampu, kalaupun disebutkan haji dia tidak mampu ini. Ya, dia orang miskin misalnya. Atau apa? Boleh jadi memang belum disyariatkan haji pada saat itu. Nah, dalam hadis ini salat dengan puasa Ramadan. Taib. Jadi seperti itu. Siapapun dia, ya, dia sudah punya ilmu, ya, dia sudah misalnya sudah belajar. Kalau misalnya ada orang yang tidak tahu datang kepada dia bertanya, ya, dia lihat kondisinya. Ya, kalau dia tidak tahu menjawab, suruh tanya kepada orang yang tahu. Kalau misalnya dia tahu jawabannya, dia jawab sesuai kemampuannya, ya, sesuai kemampuannya dengan melihat kondisinya orang yang bertanya juga, ya, dengan melihat kondisi orang yang bertanya. Taib. Yang kelima, yusru syariatil islamiyati ala ahliha. Ya, kemudahan syariat Islam kepada pemeluknya, ya. Taib, mudahnya syariat Islam kepada pemeluknya. Falam tusyaddid alaihim. Syariat Islam ini tidak bersikap keras kepada pemeluknya, ya, tidak bersikap keras. Ya. Taib, walam tutalibhum bilinqita'i lil ibadati. Nah, di sisi lain, syariat Islam ini juga tidak menuntut pemeluknya untuk berhenti dari ibadah. Dia tidak suruh juga. Karena saking mudahnya berarti berhenti saja ibadah. Tidak begitu. Ya, tidak begitu. Baik. Nah, di sisi lain, syariat Islam ini tidak menuntut pemeluknya untuk berhenti dari ibadah, meskipun dia ini syariat ini mudah, syariat ini ringan, atau syariat ini apa? Memiliki banyak kemudahan. Bal radiyat minhumul hirsa alal faraidi. Nah, ini. Bahkan, ya, syariat Islam ini ridho, ya, menerima dari pemeluknya itu ketika mereka hanya semangat dalam mengerjakan yang wajib, ya, ketika mereka hanya semangat dalam mengerjakan yang wajib. Jadi kalau misalnya, ya, perhatikan ya, ini syariat Islam saja seperti ini. Misalnya kita sudah bisa, ya, misalnya ada orang sudah bisa puasa Senin Kamis, kemudian bisa dia sholat 5 waktu, sholat tahajud, ya, baca Quran. Kemudian ada temannya mungkin cuma bisa kasihan sholat 5 waktu saja. Itu pun mungkin sholat 5 waktunya kadang di masjid, kadang di rumah, kadang ini. Ya jangan kita menempatkan dia supaya seperti kita begitu. Ya. Karena kondisi orang itu beda-beda, ya. Kondisi orang itu berbeda-beda. Baik, kalau memang dia bisa, ya alhamdulillah. Ya kalau memang tidak bisa, ya sudah. Dia kerjakan seperti itu. Baik. Nah, jadi apa? Kan hal-hal yang wajib saja. Baik. Oh, ada lanjutannya. Afwan. Saya pikir tadi sudah titik itu. Baik, bal radiyat minhumul hirsa 'alal faraidi wa fi'lil halali wa tarkil harami. Nah, ini, ya. Baik. Bahkan syariat Islam ini ridho dari pemeluknya jika mereka apa? Ketika mereka apa? Semangat dalam mengerjakan kewajiban, melakukan perkara yang halal dan meninggalkan perkara yang haram. Baik. Berkaitan dengan hadis ini, ya, di sini disebutkan juga bahwasanya annahu la yakfi fi dukhul jannati hadhil khisal. Ya, bahwasanya perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang dilakukan tadi itu belumlah cukup memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya, belum cukup memasukkan seseorang ke dalam surga. Karena di sana ada hadis yang lain juga. Taib. Nah, taib, di sana ada hadis yang lain. Wa qad thabata fil ahadits sahihati, ya, telah sahih dari hadis yang sahih bahwasanya apa? Annartikab ba'dil kaba'iri yamna'u dukhulal jannati. Bahwasanya terjatuh dalam dosa besar itu akan menghalangi seseorang masuk surga. Taib, akan menghalangi seseorang masuk surga. Tadi kan sudah disebutkan, ya, apakah saya masuk surga dengan hanya melakukan ini itu, ya, melakukan demikian dan demikian. Nah, kata Nabi SAW, iya, benar. Tapi di sana ada hadis yang lain juga. Jadi kita ketika mempelajari ini,
harus kita lihat secara komprehensif. Ya. Ada hadis yang lain juga yang bisa kita ambil faedahnya. Bahwasanya, ya, misalnya ada orang, dia apa? Sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian zakat, ya, kemudian dia bertauhid juga. Kemudian di sisi lain durhakanya minta ampun sama orang tua. Atau di sisi lain dia apa? Memutus tali silaturahim. Nah, ini diantara hal-hal yang akan menghalangi dia masuk ke dalam surga. Taib. Nah, makanya di sini dikatakan telah sahih hadis, ya, bahwasanya apa? Bahwasanya orang yang terjatuh dalam sebagian dosa-dosa besar itu akan terhalangi masuk surga. Kaqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang apa? Memutus silaturahim. Ya, tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Taib. Berarti kekal di neraka. Harus lihat hadis yang lain lagi. Ada hadis yang lain juga itu. Ya, jadi bukan hanya langsung berarti kalau putus silaturahim, ya, tidak masuk surga misalnya. Ya, kekal di neraka misalnya begitu. Tidak, tetap kita harus lihat dalil yang lain. Ada juga dalil yang lain. Ya. Patokannya mana? Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah apa? Mengampuni dosa yang dibawa selain dari kesyirikan, ya. Taib. Kemudian dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Nah, ini juga, ya. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar, ya, sebesar biji sawi kesombongan, ya. Baik, kesombongan. Ya, sombong itu apa, ikhwan? Sombong itu apa? Sombong itu apa? Sombong. Antum, sombong itu apa? Sombong. Kenapa? Tidak apa? Tidak membuat tegur. Sombong itu apa? Antum. Sombong itu apa? Sombong. Jangan kita ini, ya, selama kita belajar bukan ilmu yang tertambah, kesombongan yang tertambah. Jadi harus tahu itu sombong itu apa. Dan melebihkan. Meremehkan. Masya Allah. Taib, ahsan. Ya, sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Tidak mesti dua-dua terkumpul itu. Tidak mesti dua-dua terkumpul dia itu baru dikatakan sombong. Tidak. Salah satunya saja sudah termasuk. Ya, ini kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, ya, man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hati artinya dia ini, ya, bisa jadi tidak nampak, dalam hati, ya, meremehkan orang, taib, ya, sampai sudah kebenaran, ya, iya, tapi dalam hati menolak gitu, sombong. iya gitu, tapi taib. Kemudian apa lagi? Meremehkan orang lain misalnya, ya. Taib. Jadi ini untuk kita semua, ya. Saya ini lebih ini misalnya. Walaupun cuma terlintas saja itu harus dihilangkan, ya. Taib. Karunia yang kita dapat, kelebihan yang kita dapatkan itu semua dari Allah SWT. Bukan karena sebab amalan kita, bukan karena sebab keutamaan kita, tidak, itu murni pemberian dari Allah SWT. Ya, karunia dari Allah SWT. Bukan karena saya rajin belajar, saya rajin ikut kajian, saya rajin halako misalnya begitu, makanya saya begini misalnya. Hati-hati antum. Ya. Jangan sampai kita seperti itu. Karena ya walaupun salat 5 waktu, puasa Ramadan, ya. Nah, kalau masih ada hal-hal yang hal-hal yang mengotori itu, ya bisa bahaya, tetap berbahaya. Taib. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi saja dari
kesombongan. Baik. Sebagian salaf mengatakan, wa qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, la yuhbasu an babil jannati mi'ata amin, dia tertahan dari masuk ke pintu surga selama 100 tahun. Bidzanbi kana ya'maluhu fid dunya, dengan sebab ada satu dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Ya. Dia tertahan berapa? 100 tahun dengan sebab dosa yang dia kerjakan ketika di dunia. Baik, nah ini. Sebagian salaf mengatakan demikian. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang dia benar-benar, ya, masya Allah, ini pakai inna lagi, kemudian pakai ada lam lagi situ, ya. Baik, lam taukid, kemudian inna, ya. Sesungguhnya ada seorang laki-laki benar-benar dia tertahan selama 100 tahun untuk masuk ke pintu surga dengan sebab sebuah dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Fahadhi kulluha mawani, maka ini seluruhnya apa? Ini seluruhnya penghalang-penghalang yang memasukkan seorang ke dalam surga. Nah, maka berdasarkan hadis ini yang semakna dengan hadis ini juga banyak, ya. Banyak. Baik. Wa min huna yadhharu ma'na al-hadits allati ja'at fi tartibi dukhulil jannati ala mujarradit tauhid, ya. Nampaklah makna hadis ini yang datang, ya, secara berurutan berkaitan dengan masuk ke dalam surga, ya, hanya sekedar bertauhid, ya, hanya sekedar bertauhid. Baik, dan yang makna yang semisal ini juga banyak, ya, banyak sekali hadis-hadis yang semisal. Bahkan sebagian ulama, ada sekelompok ulama yang mengatakan, faqala ta'ifatun minal ulama, baik, inna kalimat tauhidi sababun muqtadi lidukhulil jannati. Ini tadi yang saya bilang sebab mutlak itu, ya. Ya, sebab mutlak seseorang masuk ke dalam surga itu bertauhid. Baik. Namun di sana ada konsekuensi. Ya, di sana ada konsekuensi dari bertauhid itu sendiri. Kata sebagian ulama, sesungguhnya kalimat tauhid adalah sebab yang mengantarkan atau sebab yang berkonsekuensi seseorang masuk ke dalam surga. Baik, walin najati minan nar, selamat dari neraka. Lakinna lahu syuruton, akan tetapi apa? Akan tapi, ya, kalimat tauhid itu apa? Punya syarat-syarat, ya. Baik. Apa itu syaratnya secara umum? Ya, syarat secara umum dari kalimat tauhid yaitu al-ityanu bil faraidi wa mawani'a. Baik, yaitu mendatangkan hal-hal yang wajib, mengerjakan hal-hal yang wajib, dan apa? Wajtinabil mawani', dan menjauhi hal-hal yang dilarang atau penghalang-penghalangnya. Ya. Baik. Nah, kita azan dulu ya. Azan dulu ya. Baik. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.
Satria, Satria, Satria. Antum ada kamus di HP? Berapa anak mau lihat dulu? Mana? Oh, pakai ada pakai. Ya, coba. Siapa? Pak Ferry. Bawa HP. HP. Ada kamus di HP? Coba lihat. Yang mau cari rabu-rabu. Sudah. Syukurlah. Baik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian, ikhwan fiddin azakumullah. Sebagian ulama menyebutkan tadi, inna kalimat at-tauhidi sababun muqtadi lidukhulil jannati walin najati minan nari. Lakinna lahu syurutan. Sesungguhnya kalimat tauhid adalah sebab yang memasukkan seseorang ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Lakinna lahu syuruton, akan tetapi kalimat tauhid itu ada syaratnya. Wahia alityanu bil faraidi wa mawani'ah. Mendatangkan hal-hal yang wajib, mengerjakan hal-hal yang wajib dan menjauhi yang dilarang atau yang menghalanginya. Taib. Qala Al-Hasan Al-Basri mengatakan berkaitan dengan ini, ya, kalimat tauhid dengan dengan syarat-syaratnya. Al-Hasan mengomentari, hadzal amudu, kata Hasan. Ini tiang ini. Ini tiang-tiang. Fa aina tunubu? Mana dia punya tali? Mana dia punya apa? Tali ini, ya. Taib. Ini tiang, ini mana talinya? Taib. Maksudnya kalau cuma tiang saja itu tidak cukup, ya, harus ada apa? Talinya, ya. Kalau mungkin kita ini kalau misalnya masjid, tiang itu saya tidak cukup, harus ada juga apa? Apa ini? Untuk menguatkan tiang itu, ya. Tapi karena perumpamannya nanti sini bukan gedung, ya. Nah, kata Al-Hasan, hadzal amudu fa aina tunubu? Ini tiang-tiang, mana dia punya tali? Yakni anna kalimat at-tauhidi amudul fustati. Nah, kata Hasan Al-Basri bahwasanya kalimat tauhid itu adalah tiangnya kemah, ya, tiang-tiangnya kemah. Ya, kalau kemah itu kan ada tiang-tiangnya kan? Kalimat tauhid itu adalah tiangnya kemah. Walakin akan tetapi la yasbutul fustatu biduni atnabihi. Akan tetapi kemah itu tidak akan bisa tegak kecuali dengan tali-talinya, ya, ada talinya yang menahan. Wahia, apa itu tali-talinya? Fi'lul wajibati wa tarkul muharramati. Ini tali-tali apa? Tali-tali dari tiang kemah tersebut. Yang mana tiang-tiang kemah tadi ini diumpamakan seperti kalimat tauhid. Talinya itu diumpamakan seperti apa? Seperti apa? Hal-hal yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Baik. Dikatakan juga kepada Wahab bin Munabbih, ya. Ini riwayat ini masyhur sekali, ya, kalau membahas di kitab tauhid, ya, kalau membahas makna-makna kalimat la ilaha illallah, ya, itu
sering para ulama itu membawa riwayat ini. Wakil li Wahab bin Munabbih, dikatakan kepada Wahab bin Munabbih, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannati?" Bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci surga? Nah, baik. Kata Wahab bin Munabbih, "Bala." Iya, ya. Bala. Benar. Walakin, akan tetapi, ma min miftahin illa walahu asnanun. Akan tetapi tidak ada satupun kunci kecuali dia memiliki gigi-gigi, ya. Kunci itu apa? Punya apa? Punya gigi, gerigi-gerigi, ya. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnanun futihalak. Apabila engkau mendatangkan kunci yang dia memiliki gerigi, maka dibukakan bagimu. Taib. Wa illa, apabila engkau tidak mendatangkan kunci yang tidak memiliki gerigi, lam yuftah lak, maka tidak akan dibuka bagimu, ya. Taib. Maka dikatakan apa gigi-gigi ini, ya? Gerigi-gerigi dalam kunci ini, kata para ulama, yaitu apa? Fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, ya. Jadi tidak cukup hanya sekedar mengerjakan kewajiban, tapi harus meninggalkan yang haram. Taib. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallahu mukhlishan dakhalal jannata." Ini, Masya Allah, dia ucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia ikhlas. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, masuk surga, ya, masuk surga. Kila, dikatakan, wa ma ikhlasuha. Lalu apa yang dimaksud dengan ikhlas itu? Ikhlas mengucapkan la ilaha illallah itu. Qala an tahjizaka amma harramallah. Ya, yaitu apa? Sesuatu yang menahanmu dari apa? Dari apa yang Allah haramkan. Itu keikhlasannya, ya, keikhlasan dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ketika apa? Ketika kalimat tersebut itu menghalangimu dari hal-hal yang Allah haramkan. Jadi tidak cukup hanya sekedar apa? Melakukan yang wajib atau mengucapkan kalimat tauhid. Nah, kemudian yang keenam, faedah yang keenam, faedah hadis tadi lanjutannya. Yang keenam, azimu manzilatis sholati was siyami. Begitu agungnya kedudukan solat dan puasa. Maksudnya solat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan, ya. Begitu pula kalau amalan sunnahnya juga, solat juga diantara amalan yang paling besar pahalanya, ya. Puasa juga demikian. Baik. Nah, ini apa? Solat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Makanya berat sekali, ya, hukumannya itu orang yang meninggalkan apa? Puasa di bulan Ramadan, ya, meninggalkan solat 5 waktu. Ya, sudah berlalu, ya, pembahasannya kan, berkaitan tentang orang yang meninggalkan dengan sengaja, meninggalkan sholat 5 waktu karena malas, atau meninggalkan sholat 5 waktu karena meyakini tidak wajibnya sholat 5 waktu, jelas kufur, ya. Kalau yang lain itu ada perselisihan para ulama, ya. Taib. Kemudian yang keenam, yan bagi li talibil ilmi an yatanabbaha lil as'ilatil lati tu'radu 'ala syaikhi. Perhatikan ikhwan, ini faedah adab juga ini, ya, di majelis. Sepatutnya bagi penuntut ilmu untuk memperhatikan, ya, kalau bahasa kita ini an yatanabbah, ya, menyadarkan dirinya. Maksudnya misalnya ini lagi dalam kelalaian begitu, tiba-tiba ada yang bertanya, dia fokus dengan mendengar pertanyaan itu, ya, yatanabbah, untuk lebih memperhatikan soal yang diarahkan kepada syekh, ya, soal yang ditanyakan kepada guru. Wa yuhdiru laha dhihnahu wa qalbahu, dan dia hadirkan apa? Dia hadirkan untuk soal tadi itu pikiran dan hatinya. Taib, dihadirkan hati dan pikirannya ketika mendengar tanya. Jadi jangan, misalnya ini khususnya ini yang di, ya, halaqah juga ini misalnya, ya, meskipun sudah di akhir, sudah pembahasan akhir, kalau misalnya ada yang bertanya, ya dengar itu orang yang bertanya itu, ya, dengar itu orang yang bertanya. Nah, yang saya mau tanya, mana dalam hadis ini yang menunjukkan hal ini, gitu.
Mana dalam hadis ini? Siapa yang tahu? Nah, dalam hadis ini kan disebutkan ada seorang laki-laki bertanya. Yang saya mau tanya, mana dalam hadis ini yang menunjukkan kalau misalnya penuntut ilmu itu sepatutnya mendengar baik-baik soal yang diberikan kepada syekh? Mana? Ah, siapa yang bisa? Dalam hadis ini? Hah? Sahabat? Kenapa dia sahabat yang Nabi mendengar itu? Ya, seorang laki-laki. Nah, para sahabat yang mendengarkan kan? Fokus kan? Dia mendengarkan. Tidak mungkin Jabir ini yang meriwayatkan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kalau dia tidak fokus dia tidak bisa riwayatkan ini. Iya kan? Ini Jabir ini. Mungkin ada sahabat yang lain atau riwayat yang lain mungkin kan? Kalau mereka tidak fokus dengar itu, mereka tidak bisa riwayatkan. Ya, seperti ini ada seorang laki-laki datang, ya. Baik. Karena para sahabat ya, kalau misalnya beda penyampaian yang disampaikan oleh Nabi kemudian mereka riwayatkan beda, ya berarti berdusta atas nama Nabi. Nah ini, baik. Jadi situ dia punya ini Jabirnya ini, ya, radhiyallahu anhuma. Jabir ini tidak mungkin dia bisa meriwayatkan kalau dia lalai, bermain bercerita misalnya, ya. Baik. Nah ini perhatikan juga ikhwan, ya, untuk yang apalagi yang kita so lama ngaji perhatikan ada orang bertanya misalnya, ya, jangan diketawakan, jangan di ini, ya, perhatikan karena itu sudah dicontohkan para salaf terdahulu seperti itu, ya, fokus dengar dulu, ya, apa yang dia sampaikan. Taib, wa yuhdiru laha dhihnahu wa qalbahu, dia hadirkan hatinya dan dia hadirkan pikiran dan hatinya, walau kanat min ghairihi, meskipun pertanyaan itu bukan dari dia. Ya, bukan dia yang bertanya, orang lain yang bertanya. Li'annaha, perhatikan, li'annaha la takhlu min faidatin, agar dia tidak luput dari faedah yang disampaikan, ya, tidak luput dari faedah yang disampaikan. Baik. Kemudian yang ke-8, as-su'alu min asbabi tahsilil ilmi, ya. Bertanya itu di antara sebab-sebab memperoleh ilmu. Baik. Kemudian faedah yang terakhir, limadza lam yadhkurin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits zakata wal hajja? Ya. Kenapa dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan amalan zakat dan haji? Ya, kata Syekh Al-Juhani, kata beliau, la'allan Nabiy sallallahu alaihi wasallam alima min halis sa'ili, ya. Boleh jadi, ya, karena Nabi tidak menyebutkan itu, boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kondisi orang yang bertanya tadi. Ya, annahu faqirun, mungkin dia fakir, lam tajib alaihi zakatu, yang zakat itu tidak wajib atasnya. Wa ammal hajju, adapun haji, fala allahu lam yufrad ba'du, ya. Boleh jadi haji itu ketika orang ini bertanya, pada saat itu haji itu belum diwajibkan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus sholihat. Dengan demikian kita selesaikan hadis yang ke-22. Baik, saya kira cukup sekian. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.